Hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Al-Bukhari nomor 36. Al-Bukhari berkata telah menceritakan kepada kami Ismail. Berkata telah menceritakan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Humaid bin Abdurrahman dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Muhammad SAW bersabda, barang siapa menegakkan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 37. Al-Bukhari berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salam, ia berkata, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Fudail, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Al-Bukhari berkata telah menceritakan kepada kami Abdus Salam bin Mutahhar, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Umar bin Ali dari Ma'an bin Muhammad Al-Ghifari dari Sa'ad bin Abi Sa'id Al-Muqburi dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya agama itu mudah dan tidaklah seorang mempersulit agamanya kecuali ia sendiri yang akan dikalahkan oleh sikapnya yang semakin berat dan sulit. Maka bersikaplah lurus kalian, mendekatlah kepada kesempurnaan, bergembiralah atas pahala yang menanti dan manfaatkanlah kesempatan pada pagi dan sore hari serta sebagian waktu malam. Al-Bukhari berkata telah menceritakan kepada kami Amr bin Khalid, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Zuhair, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Ishaq dari Al-Bara' bin Azib bahwa Nabi Muhammad SAW saat pertama kali datang di Madinah, beliau singgah di rumah kakek-kakeknya atau paman-pamannya dari kaum Ansor. Dan saat itu beliau SAW sholat menghadap Baitul Maqdis selama 16 atau 17 bulan. Beliau sangat senang sekali bila mana kiblatnya menghadap Baitullah Ka'bah di Makkah. Sholat pertama kali yang dilakukan Nabi Muhammad SAW menghadap Ka'bah adalah sholat asar. Sementara orang-orang pun ikut sholat bersama beliau. Pada suatu hari sahabat yang ikut sholat bersama Nabi Muhammad SAW pergi melewati orang-orang di masjid lain saat mereka sedang ruku. Maka ia serukan, aku bersaksi kepada Allah bahwa aku telah ikut sholat bersama Nabi Muhammad SAW menghadap Baitullah. Lantas orang-orang yang tengah ruku itu berputar menghadap Baitullah. Hanya saja orang-orang Yahudi dan ahli kitab menjadi heran. Sebab sebelumnya Nabi Muhammad SAW sholat menghadap Baitul Maqdis. Ketika melihat Nabi Muhammad SAW menghadapkan wajahnya ke Baitullah, mereka mengingkari hal itu. Zuhair berkata telah menceritakan kepada kami Abu Ishaq dari Al-Bara'. Pada hadisnya ini menerangkan tentang hukum seorang yang meninggal dunia pada saat arah kiblat belum dialihkan. Dan juga banyak orang-orang yang terbunuh pada masa itu. Kami tidak tahu tindakan apa yang harus kami lakukan mengenai mereka. Sehingga akhirnya Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Surah Al-Baqarah ayat 143. Al-Bukhari berkata telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Mansur. Ia berkata telah menceritakan kepada kami Abdur Razzaq. Ia berkata telah mengabarkan kepada kami Ma'amar dari Hammam bin Munabih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian memperbagus keislamannya, maka tiap kebaikan yang ia kerjakan akan ditulis baginya 10 kebaikan yang serupa hingga 700 kali lipat. Dan tiap satu keburukan yang dikerjakan akan ditulis satu keburukan saja yang serupa dengannya. Al-Bukhari berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Muthanna. Ia berkata telah menceritakan kepada kami Yahya bin dari Hisham. Ia berkata, telah mengabarkan bapakku kepada aku dari Aisyah radhiyallahu an bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, pernah mendatanginya di saat ia sedang bersama seorang wanita. Lalu Nabi Muhammad SAW bertanya, siapa ini? Aisyah menjawab, fulanah. Lalu diceritakan mengenai sholatnya. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, cukup, kerjakanlah semampu kalian.
Demi Allah bahwasanya Allah tidak akan pernah bosan memberi pahala hingga kalian sendiri yang bosan. Dan agama yang paling dicintainya adalah apa yang senantiasa dikerjakan secara rutin. Al-Bukhari berkata, telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Hisham, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Anas dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, akan keluar dari neraka siapapun yang dahulunya telah berucap la ilaha illallah, sementara di dalam hatinya masih terdapat kebaikan sebesar jemawut. Dan akan keluar dari neraka siapapun yang dahulunya telah berucap la ilaha illallah, sementara di dalam hatinya masih terdapat kebaikan sebesar biji gandum. Dan akan keluar dari neraka siapapun yang dahulunya telah berucap la ilaha illallah, sementara di dalam hatinya masih terdapat kebaikan sebesar biji sawi. Abu Abdillah berkata, Aban berkata telah menceritakan kepada kami Qatadah. Ia berkata telah menceritakan kepada kami Anas dari Nabi Muhammad SAW. Sabda Nabi dalam hadis ini, kata kebaikan tergantikan dengan kata keimanan. Hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Al-Bukhari nomor 43. Al-Bukhari berkata telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin As-Sabbah bahwa ia mendengar Ja'far bin Aun berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Al-Umais, telah mengabarkan kepada kami Qais bin Muslim, Tariq bin Syihab dari Umar bin Al-Khattab, ada seorang laki-laki Yahudi berkata, wahai Amirul Mukminin, ada satu ayat dalam kitab kalian yang kalian baca. Seandainya ayat itu diturunkan pada kami kaum Yahudi, tentu kami jadikan hari diturunkan ayat itu sebagai hari raya, hari Yawmul Id. Maka Umar bin Al-Khattab berkata, ayat apakah itu? Yahudi itu berkata, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah kucukupkan pada kalian nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagi kalian. Surah Al-Ma'idah ayat 3. Maka Umar bin Al-Khattab menjawab, kami tahu hari tersebut dan di mana tempat diturunkannya. Ayat tersebut kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu pada hari Jumat ketika beliau berada di Arafah. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 44. Al-Bukhari berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail, ia berkata, telah menceritakan pada kami Malik bin Anas dari pamannya Abu Suhail bin Malik dari bapaknya bahwa ia mendengar Talhah bin Ubaidillah berkata, pernah ada seorang dari penduduk Najd yang datang kepada Rasulullah Muhammad SAW dengan rambut yang acak-acakan dan suaranya yang keras, hanya saja tidak dapat dimengerti apa yang ia ucapkan. Sehingga ia mendekat kepada Nabi Muhammad SAW lalu bertanya tentang Islam. Rasulullah Muhammad SAW pun menjawab, salat 5 waktu dan sehari semalam. Orang tersebut lanjut bertanya, apa ada lagi selainnya buatku? Nabi Muhammad SAW menjawab, tidak ada kecuali bila engkau ingin mengerjakan yang sunnah. Rasulullah Muhammad SAW melanjutkan sabdanya, dan puasa Ramadan. Orang itu bertanya lagi, apakah ada selainnya buatku? Rasulullah Muhammad SAW menjawab, tidak ada kecuali bila engkau ingin mengerjakan yang sunnah. Lalu Rasulullah SAW menyebut zakat. Kata orang itu, apakah ada lagi selainnya buatku? Rasulullah SAW menjawab, tidak ada, kecuali apabila engkau ingin mengerjakan yang sunnah. Talha bin Ubaidillah berkata, lalu orang tersebut pergi seraya berkata, demi Allah aku tidak akan menambah atau menguranginya. Maka Rasulullah Muhammad SAW bersabda, dia akan beruntung jika jujur menepatinya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 45. Al-Bukhari berkata, telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abdullah bin Ali Al-Manjufi. Ia berkata, telah menceritakan kepada kami Rauh. Ia berkata, telah menceritakan kepada kami Auf dari Al-Hasan, dari Muhammad dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang mengiringi jenazah muslim karena iman dan mengharap pahala dari awal disolatkan hingga selesai penguburannya, maka ia pulang dengan membawa 2 qirat. Setiap qirat setara dengan gunung Uhud. Dan barang siapa yang menyalatkan namun pulang sebelum dikuburkan, maka ia pulang membawa 1 qirat. Hadis ini dikuatkan dari riwayat Utsman Al-Mu'adzin. Ia berkata, telah menceritakan kepada kami Auf dari Muhammad dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW.